Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agninda Pranavalisni dari kelas R002 dengan NIM D1 22030. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang proses pengangkutan atau penyerapan air pada tanaman. Yang kita tahu, air merupakan elemen penting bagi kehidupan manusia, bukan hanya manusia, tapi juga terhadap hewan maupun tumbuh-tumbuhan. Lalu, bagaimana tanaman mendapatkan suplai air untuk keberlangsungan hidup mereka? Oke, langsung saja kita pada gambar di sini. Kita anggap ini adalah akar. Terus di sini ada air. Kita ingat ini dalam tanah. Terus di sini ada air. Nah, air tadi akan diserap oleh rambut akar. Setelah itu dilanjutkan oleh epidermis. Dari epidermis dilanjutkan oleh korteks. Selanjutnya menuju ke endodermis dan akan bermuara pada xilem. Nah, yang kita tahu, xilem merupakan serangkaian sel yang berfungsi untuk membawa zat-zat makanan atau air menuju seluruh tubuh pada tanaman. Nah, proses ini biasa disebut dengan daya hisap akar atau proses ini juga bisa disebut dengan osmosis. Osmosis merupakan proses terjadinya perubahan konsentrasi dari konsentrasi rendah menuju ke konsentrasi yang lebih tinggi. Nah, setelah melakukan rangkaian proses pada proses yang terjadi pada akar, lalu air-air yang terletak pada korteks di sini akan menuju ke batang, dan proses ini biasa disebut dengan daya kapilaritas batang. Kapiler pada batang atau pada pohon, pada tumbuh-tumbuhan itu kecil, seperti pori-pori, kecil sekali, susah dilihat. Nah, untuk pori-pori atau kapiler yang besar itu terdapat pada batang pisang. Itu kapilernya besar. Nah, pada daya kapilaritas batang itu terdapat dua proses, yaitu ada daya adesi serta daya kohesi. Jadi daya adesi ini adalah gaya tarik menarik antar partikel yang sama. Jadi seperti contoh itu, jikalau teman-teman sekalian itu memasukkan benang ke dalam air, maka lama kelamaan itu air akan menjalar dari ujung benang yang udah dicelupin ke air menuju ke ujung benang yang satunya. Nah, untuk daya kohesi ini adalah gaya tarik menarik antar partikel yang berbeda. Seperti contohnya itu air pada daun talas. Jadi kalau misalnya daun talasnya digoyang-goyangin, itu airnya akan langsung menuju ke air yang lainnya, atau mungkin langsung jatuh ke tanah. Nah, dari proses kapilaritas batang tadi, air-air akan menuju
akar terus ke batang akan menuju ke daun. Nah, di daun ini biasanya terjadi proses yang biasa kita sebut dengan fotosintesis. Nah, yang kita tahu biasanya kalau terjadi proses fotosintesis itu tidak jauh dari kata penguapan. Jadi saat fotosintesis terjadi, itu stomata yang berada pada daun akan mengeluarkan uap-uap air. Nah, saat proses penguapan terjadi, maka air-air yang berada pada xilem akan naik dari batang menuju ke atas dan akan menyebar ke daun-daun. Nah, proses penguapan tadi itu biasa kita sebut dengan transpirasi. Jadi setelah terjadi penguapan, air-air pada batang, pada xilem akan menuju ke atas. Karena saat fotosintesis terjadi, penguapan atau stomata pada daun itu akan terbuka dan membuat air menguap. Lalu faktor apa saja yang mempengaruhi proses penyerapan air pada tanaman? Faktor-faktor tersebut tidak lain dari adalah tekanan osmosis. Jadi tekanan osmosis yang tinggi itu akan mempercepat proses penyerapan dalam tanah. Nah, yang selanjutnya ada kondisi tanah. Jadi kondisi tanah itu mencakup struktur tanah. Jadi tanah yang gembur akan mempercepat proses penyerapan air dalam tanah. Selanjutnya ada kondisi cuaca. Terus ada struktur akar, serta yang terakhir ada jenis tanaman. Jadi jenis tanaman juga sangat berpengaruh bagaimana cepat atau lambatkah proses penyerapan air dari dalam tanah tersebut dilakukan. Lalu apa perbedaan antara transpirasi dan evapotranspirasi? Jika transpirasi merupakan proses hilangnya air melalui stomata pada pori-pori kecil di daun, sedangkan evapotranspirasi merupakan gabungan antara proses evaporasi dan juga transpirasi, di mana ini mencakup hilangnya air melalui penguapan dari permukaan tanah dan air yang terikat atau terperangkap dari proses transpirasi tersebut. Jadi pada umumnya perbedaan antara kedua ini adalah jikalau transpirasi merupakan proses yang terjadi atau proses khusus yang terjadi pada tanaman, sedangkan evapotranspirasi merupakan gabungan antara proses transpirasi tanaman dan juga proses penguapan air dari permukaan tanah pada wilayah atau ekosistem tertentu. Selanjutnya, pada tumbuh-tumbuhan terjadi proses yang disebut dengan gutasi. Gutasi pada tumbuhan adalah proses di mana air bersama dengan mineral dan zat tertentu lainnya dikeluarkan melalui ujung daun atau tepi daun dalam bentuk tetesan air. Ini terjadi ketika tekanan air dalam xilem melebihi tekanan udara di sekitarnya. Ini seringkali terjadi pada malam hari ketika stomata tertutup. Proses ini tidak dimaksudkan untuk mengatur suhu atau mengurangi suhu tubuh tumbuhan seperti yang dilakukan transpirasi, tetapi lebih untuk merupakan hasil dari proses sirkulasi air dalam tumbuh-tumbuhan.